Halo Rifki, selamat malam. Oh, Mister. Hai, udah bangun tidur? Enggak, Deng. Enggak, Mister. Tadi habis ada tugas kelompok. Oh, kalian tugas kelompok kerjainnya gimana? Pakai Google Docs, Mister. Google Docs komunikasinya. Here's a result from search. Komunikasinya tahun bareng, grup call. Oh, grup call. Terus ngerjainnya ke Google Docs. Nggak pakai platform khusus ya dari Fakultas Ekonomi? Buat apa, Mister? Platform punya sendiri nggak ada? Oh, enggak, Mister. Nggak ada ya? Grup call paling pakai Google Meet, kalau enggak WhatsApp call. Oh. Oke. Kuemu sudah habis dibagi-bagi, kebanyakan. Mister makan segini aja udah, Enggak dimakan. makan. Wow, kenyang cepat sekali, manis. Makasih. Anaknya Mister suka nggak, Mister? Suka, Ya, guru-guru sama-sama. suka, tetangga suka. Oh, banyak dibagi ini. Mister suka? Enak sih. Enak dan Oh, iya. manis itu. Iya, Mister. Coklat. Coklat. Itu mama saya yang beli, Mister. Oh, Mister kehilangan nomor mama mau mengucap terima kasih. Dicari-cari kok nggak ada. Ganti nomor, Mister. HP yang lama hilang. Oh, Nanti saya kirim. Nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Silakan Boleh kalau langsung mulai. pertanyaan. Oke. Selamat malam, Mister, sebelumnya. Malam, selamat. Jadi di pertemuan kali ini, pertemuan yang terakhir ya, Mister. Keempat. Bye. Kali ini akan membahas tentang kepemimpinan level organisasional. Jadi kepemimpinan yang level paling besar. Kalau di 3 minggu kemarin kita sudah berdiskusi tentang minggu pertama kepemimpinan diri sendiri, minggu keduanya kepemimpinan antar 2 orang, dan minggu ketiganya kepemimpinan organisasi kecil. Kalau kali ini kepemimpinan organisasi yang besar, seperti contohnya perusahaan atau instansi-instansi yang lain, yang besar levelnya. Oke, boleh saya mulai bertanya, Mister? Ya. Oke, Mister. Saya punya pertanyaan. Jadi kalau dalam organisasi yang besar itu ada pemimpin-pemimpin atau manajer dalam level yang berbeda ya. Ada misalnya manajer yang masih trainee, yang masih junior lah istilahnya. Terus ada manajer yang menengah, ada juga manajer yang eksekutif istilahnya, yang sudah tinggi. Biasanya yang sudah bekerja sekian tahun dan gelarnya pun juga biasanya orang S3 kayak gitu. Saya ingin bertanya, Mister, menurut Mister, bagaimana seorang pemimpin atau manajer dalam level eksekutif, jadi level tinggi nih, sudah bisa dikatakan mungkin ada ini huruf C-nya itu di depan gelarnya, kayak CEO, CTO, CFO, dan sejenisnya. Bagaimana mereka bisa memengaruhi manajer-manajer yang lain yang lebih rendah, misalnya manajer level menengah atau manajer yang masih trainee, ya mungkin dalam berperilaku, dalam bekerja, dan bagaimana mereka bisa istilahnya menuntun terus membimbing lah manajer-manajer yang masih bawahan dan junior ini. Menurut Mister gimana? Oke, pertama gelar pendidikan tidak menentukan Anda dipilih sebagai senior manager atau eksekutif manager. Ya, jadi kayak kita punya sekolah di Budi Utama, Ibu Christine misalnya, itu kan hanya sarjana, tetapi dia memimpin orang-orang ada S2 di dalamnya segala macam. Jadi yang pertama mereka yang bisa jadi senior manager atau executive manager itu pasti dimulai dengan trust. Yang kedua adalah leadership experience-nya, ya kan. Jadi itu yang menjadi patokan utama
sama bagaimana orang dipilih sebagai executive manager. Sehingga kalau dia punya pengalaman dan juga dia punya skill, ya, pengalaman dan skill berpadu, maka dia bisa melakukan kepemimpinan di bawahnya. Itu. Oleh karena itu, pengetahuan tidak cukup untuk memimpin. Sekali lagi, skill itu menjadi lebih cukup daripada pengetahuan. Kadang kalau disuruh pilih yang mana yang diutamakan, pasti yang skill daripada yang pengetahuan. Misalkan, ada seorang profesor yang sangat paham tentang pengetahuan leadership, tapi belum tentu bisa memimpin dengan baik. Dia tahu teorinya, tapi praktek lapangannya belum tentu bisa. Begitu. Nah, tapi mereka yang skillful, dia baca sedikit aja, oh, udah tahu dia, oh ini gini-gini nih, nambah gini-gini, karena di lapangan begini-gini, gitu. Oke, jadi istilahnya yang sudah bisa praktek ya, Mister, nggak cuma tahu teorinya. Yes, correctly. Karena kalau misalnya hanya tahu teori, kadang belum bisa dipraktekkan ya sama aja, dia tidak bisa memimpin. Betul. Kalau saya boleh bertanya, Mister, berarti orang-orang yang punya skill kepemimpinan yang bagus ini, yang bisa langsung terjun ke lapangan, istilahnya ke kantor terus memimpin orang ini, berarti mereka pasti punya pengalaman memimpin yang sudah lama sebelumnya. Pasti. Punya pengalaman lama, nggak lama, tapi pasti punya pengalaman, karena perusahaan nggak mau gambling. Mereka pengen probability-nya lebih besar, sukses daripada gambling. Apalagi posisi mereka itu kan kesejahteraannya juga tidak murah kan gitu. Ya. Sehingga perusahaan tentu tidak mau cuman ya sudahlah daripada nggak ada orang. Bahkan ketika nggak ada orang mendingan mereka kosong ketimbang salah orang. Oke, Mister. Kalau gitu, Mister, berarti kalau seorang manajer atau pemimpin yang udah punya pengalaman memimpin yang lama sebelumnya, ya, istilahnya sudah pro gitu, berarti di awal-awal dia juga mengalami sebagai beginner dong, sebagai pemula yang masih belum tahu apa-apa, masih fresh, Ya, dan dia pasti berbuat salah. betul. Tapi dia tidak mulai lulus kuliah, tidak. Dia mulai sebelum kuliah. Kalau lulus kuliah startnya sama banyak orang, tapi kalau orang sebelum kuliah selesai, sudah belajar, berlatih, dia akan startnya lebih awal. Persaingannya akan tidak semakin banyak. Kayak Rifki nih semesternya baru toh, berlatih, sampai lulus, Rifki udah punya pengalaman banyak. Begitu. Oh, itu. Mister, kalau sebelum kuliah, maksudnya gimana, Mister? Dia jadi manajer, jadi pemimpin sebelum kuliah. Ya, manajer Kan belum. organisasi mulai dari kecil yang kamu pernah tanyakan, bekerja sama orang, Oh, ya, belajar dari situ, magang dengan orang, belajar dari situ. berarti seperti OSIS, pramuka, dan sebagainya gitu, Mister? Iya, Organisasi. ya. Saya kira sebelum kuliah dia sudah daftar di kantor mana menjadi manajer. Nggak mungkin ya kayak gitu. Oke. Susah, kecil kemungkinan. Kecuali bapaknya punya atasannya, bapaknya ngasih kesempatan, ya bisa aja. Jalur dalam itu, Mister. Berarti istilahnya. Orang dalam. Oke. Oke, kalau gitu Mister boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana seorang manajer top level tadi, eksekutif perusahaan, memilih manajer-manajer bawahannya atau pemimpin-pemimpin bawahannya dengan aspek apa gitu, dengan requirement seperti apa yang mereka pikirkan agar bisa menunjuk orang ini, oh kita angkat sebagai manajer di bagian sini, orang ini diangkat di manajer sebagian sini. Itu
berdasarkan aspek dan penilaian apa gitu? Ya. Biasanya mereka akan lihat satu, cara dia berkomunikasi. Dia ngomong clear nggak? Terus etikanya sopan santun, attitude-nya bagaimana? Integritas kejujurannya bagaimana? Gitu. Terus dia pernah handling project nggak? Kalau handling project, sukses gagalnya seperti apa? Ya, kepintaran nomor sekian, kepintaran nomor sekian. Itu. Berarti yang berarti yang paling utama itu pertama sebagus apa dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dan integritas ya, berarti kayak kejujuran, disiplin, Betul. dan sebagainya gitu. Kenapa kepintaran bisa nomor sekian, Mister? Kan walaupun mungkin ada orang yang dia bisa berkomunikasi dengan bagus dan mungkin berintegritas, tapi dia tidak pintar kan? Kurang pintar, bukan tidak. Ya kurang pintar kan bahaya juga istilahnya. Kalau kita mau excellent ya dia pintar, bisa komunikasi segala macam, itu excellent kan. Cuman kalau kita pikir yang paling mungkin dia komunikasinya baik, dia organizing-nya bagus, manajemen people-nya juga bagus, tapi dia kurang pintar, is fine, karena pintar itu nanti bisa diolah. Apalagi zaman sekarang nggak perlu banyak hafal, gunakan saja cloud, drive, Google, ya kan? Mereka cuma perlu inovasi dan kreativitas, itu sih. Oh, oke. Bukan mesti dan kreatif. Inovasi dan kreativitas. Oke, Mister, boleh lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Oke. Oke, saya ingin bertanya, Mister. Jadi, bagaimana sebagai seorang manajer atau pemimpin top level eksekutif ini, kita istilahnya bisa memengaruhi dan set budaya dalam organisasi tersebut. Mister, paham maksud saya nggak? Gimana? Budaya organisasi? Jadi sebagai seorang manajer atau pemimpin top level, pemimpin eksekutif di sebuah organisasi, bagaimana dia bisa istilahnya memengaruhi atau membuat, mengeset lah istilahnya, kebudayaan dalam tempat kerja tersebut, dalam organisasi tersebut, budaya kerja. Paham maksud saya? Membentuk, bagaimana seorang. Nah, itu menurut Mister gimana? Ya, yang paling minimal adalah kejujuran dan disiplin ya. Karena organisasi itu bisa running well kalau didasari dua hal itu, disiplin dan jujur. Jadi kalau ada kerjaan dikasih due date-nya tanggal atau besok, ya hari ini sudah mulai siap, besok selesai. Jangan ada alasan, oh aku banyak ini. Nah kalau sudah mulai beralasan sekali, alasan kedua kali muncul, alasan ketiga kali muncul, dan semuanya akan menjadi meleset. Maka kejujuran, integritas, terus disiplin itu menjadi kunci utama untuk membuat budaya organisasi. Nah, yang lain-lainnya budaya belajar, selalu ingin belajar. Budaya belajar tuh mulai dari mau dievaluasi. Kalau mau dievaluasi nanti muncul budaya apa? Budaya terbuka, berkomunikasi, menanyakan. Kayak dulu Mister kan sering nanya, gimana sih kepala sekolahnya gitu kan? Kasih saran kepala sekolahnya gimana? Kasih kuesioner. Nah, itu budaya yang kita bangun. Kalau orang sudah mau dikritiki, membuka diri, ada dialog, nah itu budaya berikutnya. Mister, kalau yang budaya ingin belajar, rela dikritik, mau menerima saran, berarti istilahnya orangnya harus open minded ya, tidak close minded. Ya.
berpikir tertutup lah istilahnya, Betul. berpikir terbuka. Mister, saya ingin bertanya. Oke. Mister, saya ingin bertanya. Kalau gitu, tadi kan Mister bilang yang minimal adalah dengan kejujuran dan disiplin ya. Itu dua hal yang paling mendasar dalam sebuah organisasi maupun itu perusahaan atau organisasi yang lain. Saya ingin bertanya, Mister, ini kan dua hal ini sangat penting, tapi kalau misalnya begini, bagaimana, Mister? Jadi, kejujuran itu ada, tapi disiplin tidak ada, atau sebaliknya, ada disiplin tapi tidak ada kejujuran. Yang terjadi apa? Ya, bagus sekali. Itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Orangnya jujur, tapi nggak disiplin. Orangnya disiplin, tapi nggak jujur. Ya, nah itu kalau Mr. Franky nganggapnya seperti dua kaki, ya kaki kiri dan kanan. Satu kaki pincang, jalannya loncat-loncat dan cepat lelah dan akhirnya tumbang. Ya, jadi tidak bisa ditoleransi dua hal itu. Maka kita harus milih orang yang bisa gabung dengan kita. Walaupun nggak bisa banyak, tidak apa-apa. Karena prinsipnya, ingat kata Bung Karno, berikan saya 100 pemuda, kita bangun Indonesia. 100 untuk bangun Indonesia itu pemuda aja 100 cuman. Kenapa? Bagi beliau pemuda itu luar biasa. Artinya idealisnya, pastinya integritasnya, disiplin dan bisa dibentuk gitu loh. Berikan saya 100 pemuda. Nah, gitu. Nah, begitu juga organisasi yang kita bangun. Dua kaki ini nggak bisa ditoleransi, bagi Mr. Franky juga begitu. Nggak bisa kita bilang, aku jujur tapi nggak punya disiplin. Ya udah, nggak bisa. Maka itu di sekolah, makanya Mister kan ngasih kalian poin-poin toh, supaya kalian aktif, ya kan? Itu pertama. Kedua, Mister sangat disiplin sekali. Masuk sekolah pakai bajunya, jam sekolah, ngumpulin tugas, betul? Sampai kita ada per bulan kita panggil, betul kan? Itu membentuk kalian supaya biasa disiplin. Itu. Nah, kejujuran kita lihat dari nilai. Kalau nyontek tinggal kelas kan kita pasang itu kan bannernya, betul? Ya. Ya, Mister. Ya, contohnya saya, Mister, tidak disiplin. Nah, iya kan dipanggil terus. Kalau berangkat sekolah, datangnya. Betul nggak? Kami dampingi karena kami Iya, Mister. hakim. Kita panggil orang tua, kita panggil orang anak siswanya, kita bimbing, kita tanya walaupun alasan macam-macam, sampai akhirnya kan kesadaran betul, ya enggak? Ya. Ya. Mister, saya jadi ingin bertanya, Mister, tapi out of context sih. Ya. Pada saat itu kenapa? Saya sudah terlambatnya sangat sering ya. Ya. Kenapa saya tidak dikeluarkan, Mister? Harusnya kan, ya udah terlalu sering harusnya dikeluarkan. Betul. Ada namanya perilaku yang tidak baik dari dalam sendiri. Ada perilaku yang tidak baik dari dalam, dan itu dibuat keluar dan mengganggu orang lain. Nah, yang kita tidak toleransi yang kedua, perilaku dalamnya buruk, lalu mengganggu orang lain. Ini yang kita nggak toleransi. Tetapi kalau perilaku buruk dari dalamnya sendiri, ini sesuatu yang kita harus telusuri. Something wrong, something happen gitu loh. Nah, itu. Makanya kenapa nggak dikeluarkan? Nggak ada aturan yang kita keluarkan orang kalau bermasalah dari dalam diri sendiri. Gitu. Kecuali dia mengganggu. Sudah dia bermasalah dengan dirinya, dia mengganggu orang lain. Nah, ini. Misalnya seperti apa, Mister, yang mengganggu orang lain? Misal, dia nggak disiplin seperti Rifki misalnya ya. Nggak masuk telat terus. Dia ngajak-ngajak temennya, wis aku aja nggak ditegur, ngono-ngono, dia provokasi. Ya kan? Sehingga ada dua orang. Ternyata orang kedua ini kita tanya, ternyata disuruh atau dibuat kesepakatan dengan Rifki misalnya. Ya itu berarti mengganggu orang lain ya. Oh, jadi seperti itu. Maka kebijaksanaan Ki, nggak asal kita main keluarin orang. Tapi mohon maaf ya, Mister, kayak
Kayaknya menurut pengamatan saya belum ada, selama Mister jadi kepala sekolah belum ada yang dikeluarkan. Cuman di balik layar ada yang kena SP sampai 2 sudah. SP3 keluar. Oh ya, Tapi itu behind the scene, kita nggak cerita siapa. oke, Tapi ada SP2 udah. oke Mister. Itu karena dia berbuat hal yang buruk dan mengganggu orang pasti. Betul. Betul sekali. Oke. Alright. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mister. Iya, silakan. Oke, sebentar, Mister. Oh ya, ini mirip dengan pertanyaan yang minggu kemarin, Mister, tapi ini lebih ke antar leader sih, antar manajer. Jadi dalam sebuah organisasi yang besar, ini kita posisinya dari tadi sebagai top manager, executive manager yang paling tertinggi di organisasi. Bagaimana kita bisa meresolve, meluruskan atau menyelesaikan konflik yang terjadi antar manajer-manajer yang lain, antar leader-leader lain yang di bawah kita. Bagaimana kita bisa intervensi? Karena kalau misalnya yang konflik itu hanya worker biasa, hanya mungkin karyawan biasa, kita gampang istilahnya tinggal ya dipanggil atau nanti dikasih aksi disciplinary action atau dikeluarkan. Tapi kalau manajer yang konflik atau istilahnya pemimpin juga yang konflik yang ada di bawah kita, itu apa yang harus kita lakukan? Ya pastinya tentu segala macam itu harus diselidiki. Jadi sebagai top manajemen tidak mudah, telinganya itu enteng. Dengar dari satu sisi langsung mengatakan itu sebagai fakta, nggak boleh. Harus dengar dua sisi. Dua sisi itu cerita dari A, cerita dari B. Lalu setelah ketemu clue-nya, datanya lengkap, ya dipanggil, sama aja dipanggil, dijelaskan ada masalah hal apa yang menyebabkan seperti ini, ya kan? Kemudian sekali lagi yang Mister sampaikan di awal kemarin, don't take personally, ya. Jadi kita bicaranya bukan berdasarkan emosi, tapi lebih rasional. Apakah pekerjaan ini tertunda karena komunikasi yang kurang tepat? Bukan, kan kamu sebel ya dengan dia ya, jadi kerjaannya tertunda. Nah, enggak boleh itu. Itu berarti kaitannya emosi. Tapi kalau kita bicara rasional, apakah komunikasinya tidak tersampai dengan baik? Si A ngomong gimana, si B ngomong gimana, seperti itu. Lalu ketemukan. Oh, oke, titik temunya ada. Anda terlalu percaya dengan staf Anda tidak menyampaikan dengan baik ke pimpinan misalnya bidang yang lain, sehingga tidak ketemu. Ke depan please cross check lagi. Nah, gitu. Oke, Mister. Berarti istilahnya hampir sama ya dengan kalau misalnya yang konflik ini orang bawahan, employee, pegawai, pekerja biasa. Hanya perbedaannya mungkin karena ini yang ada konflik manajer, pemimpin, jadi bahaya lah istilahnya. Kalau hanya pelayan pegawai biasa yang konflik, kalau dia mau keluar dari organisasi ya sudah, tapi kalau manajer kan bisa mempengaruhi orang lain lah istilahnya, jadi lebih bahaya. Ya. Oke. Boleh lanjut, Mister? Ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, Mister, sebelum bertanya, saya sebenarnya ingin bertanya dulu, Mister. Mister, menurut Mister, yang dimaksud dengan inovasi itu apa? Inovasi. Ya.
Inovasi. Inovasi itu ada namanya sentuhan. Kalau misal kamu gambar gunung, dulu kita TK gambar gunung ya, ya nggak? Gambar 2 gunung, ada jalan di tengahnya, betul? Nah, inovasinya itu gunungnya mungkin tetap 2, Benar. tapi ditambah awan, ditambah pohon, ditambah angin, ditambah gubuk misalnya. Itu inovasi. Sesuatu yang ada disentuh lagi. Misal, kita ini pakai apa? Jumper ya? Pakai jaket, Mister. Pakai jaket. Jaket itu biasanya lengan panjang, ada tutup kepalanya, betul? Betul. Sekarang orang suka main headset. Aku tak kasih gantungan headset ah. Nah, oh ya, orang pakai charger sekarang, headsetnya pakai Bluetooth. Tak kasih buat tempat baterai lah. Apa namanya? Baterai cadangan itu apa? Nah, itu. Itu inovasi. Power bank. Ya, power bank. Oke. Itu inovasi. Berarti istilahnya inovasi. Berarti inovasi istilahnya seperti pertambahan, upgrade gitu, Mister. Iya, ya. Kayak kue kamu kemarin, yang kamu kasih kue, cake. Nah, biasanya ukurannya standar. Dia bikin ukuran maximize. Dia kasih topping coklat. Dia kasih potongan coklat lagi di atasnya. Dia boleh tulis nama ini dari Rifki, misalnya gitu. Itu adalah inovasi. Kalau dulu nggak bisa ditulis, nggak bisa Pak, repot Pak, sorry. Sekarang bisa, customize. Nah itu inovasi. Pak, kalau misalnya mau kasih ini sebagai surprise, boleh loh Pak, di dalamnya kita kasih petasan. Nah, itu inovasi juga. Itu inovasi juga. Ya kan? Nanti diaktifkan pakainya gimana? Inovasi yang berbahaya. Nanti pakai HP diaktifkannya, boom gitu kan bisa. Gue. Iya. Ngomong-ngomong, misal itu kuenya yang menulis sepenuhnya mama saya. Jadi waktu udah jadi saya. Iya. Kok tulisannya seperti ini? Aku tahu lah, nggak mungkin Rifki yang nulis. Oke. No idea lah, Rifki itu no idea dia. Oke, Mister. Kalau buat Tania dia tulisin dari Koko Rifki. Waduh, tidak, Mister. Jangan, Mister. Oke. Oke, tadi saya sampai di mana ya? Oh ya, inovasi. Kalau begitu, Mister, dalam sebuah organisasi misalnya, menciptakan inovasi dalam organisasi itu berarti menciptakan apa? Kan pertambahan ya, mengupgrade apa yang harus diupgrade, apa yang harus ditambah. Jadi kalau inovasi organisasi salah satunya adalah perampingan staff, perampingan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh satu bagian dilakukan. Yang kedua adalah misalnya standarisasi, peningkatan standarisasi sebagai pimpinan seperti apa. Kemudian seleksi, bagaimana menseleksi pimpinan, itu inovasi-inovasinya. Kedua, bagaimana membuat pelatihan pengembangan diri yang bisa membuat para pimpinan ini menjadi lebih lebih canggih dalam manajemen gitu. Itu inovasi. Salah satu lagi misal penerapan, dulu ada PDA ya, personal assistant lupa saya, yang pakai kayak tab itu loh. Personal development assistant. Ya, itu. Jadi menggunakan itu untuk masing-masing manajemen sehingga tidak ada lagi namanya loss dengan target atau loss dengan due date-nya seperti itu. Itu inovasi. Kalau selama Mister menjadi kepala sekolah Budi Utama, inovasi yang pernah lakukan di sekolah Budi Utama apa, Mister? Inovasinya, ya itu ada guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi pembimbing untuk dulu namanya apa?
Learning by project itu loh. LBP, Nah, LBP project, ya, penelitian. ya itu. Terus kita bagi tugas, siapa yang ngurusin untuk project sosial, siapa yang project science, ya kan. Lalu berikutnya kita bagi tugas, guru ada yang megang event, ya kan gitu, promosi. Lalu ada inovasi lain adalah kita lakukan briefing setiap hari, bukan hanya bicarain pekerjaan, tapi bicarain siswa, ya kan? Jadi kita saling bertukar pikiran supaya kita bisa memberikan masukan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap siswa seperti itu. Berarti semua kegiatan ekstrakurikuler itu tuh termasuk inovasi besar. Ya, ya. Sesuatu yang ditambahkan. Betul. Oke. Misal kalau bedanya inovasi dan perubahan apa berarti? Nah, perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi. Bisa dia ke atas, bisa ke bawah. Perubahan ke bawah degenerasi. Perubahan ke atas upgrading kan gitu. Jadi inovasi adalah bagian perubahan, tapi perubahan belum tentu inovasi. Inovasi pasti perubahan, ya kan? Tapi perubahan belum tentu inovasi. Karena perubahan bisa aja menjadikan organisasi itu malah merosot, kan gitu. Terkait perubahan, Mister kan tadi ada namanya degradasi ya. Itu seperti apa, Misalnya setelahnya perubahan tapi malah bikin memburuk lah setelahnya, downgrade. Ya. Itu contohnya seperti apa? Ya, kita harus tahu bahwa hidup kita ini pasti berubah, moment by moment. Ini aja Rifki udah lebih tua sekian menit kan, dari 7.00 sampai sekarang itu kan udah lebih tua sekian menit, itu perubahan. Ya. Nah, perubahan organisasi itu misalnya pimpinannya menua, ya kan, gurunya ada yang keluar kan gitu kalau di sekolah, ya ada guru baru, ada guru masuk, yang guru baru masuk, guru lama keluar gitu kan, itu kan perubahan toh, ya kan. Nah, tidak selamanya perubahan itu membuat organisasi lebih baik. Karena ada juga organisasi yang akhirnya malah perubahan yang ada tidak disikapi dengan baik, akhirnya membuat organisasi itu menjadi rentan dan akhirnya bubar seperti itu. Ada, karena apa? Karena tadi sederhananya hukum manajemen itu kan plan, do, action itu loh, PDA, plan, do, action, evaluation kan gitu. Nggak dilakukan, hal yang sederhana itu aja nggak dilakukan. Ya perubahan yang terjadi begitu-begitu aja dan tidak pernah dievaluasi, tidak pernah direncanakan, tidak ada aksi, ya wes bubar. Terkadang perubahan juga bisa karena terpaksa kan ya, Mister? Mungkin karena situasi gitu. Ya. Ya. Misalnya gimana ya? Ya. Banyak gini misalnya ketika Mister mimpin sekolah misalnya ya di Budi Utama. Sekolah SMA Budi Utama itu apa sih di Jogja itu? Ya kan? Baru lahir, disandingkan dengan sekolah-sekolah yang sudah lebih senior. Betul tak? Sekolah swasta agama atau sekolah swasta, ya sekolah swasta yang rata-rata kan ada yang agama Kristen, Katolik, dan Muslim, betul? Kita ini sekolah apa yang masih kecil sekali gitu toh. Tapi sekarang kita kalau googling sekolah dengan 5 sekolah terbaik di Jogja SMA, itu nama Budi Utama keluar nomor 2 pasti. Karena kalian bekerja keras, karena tim guru mendampingi kalian dengan baik.
Dari sekolah yang tidak underdog, istilahnya nggak ada apa-apa, akhirnya menjadi ada apa-apa. Tetapi kok bisa kita mau jadi apa-apa? Karena tadi kita lihat kompetitor mitra kita, sekolah-sekolah yang sudah lama ini kita jadi alert, sadar, waduh, nek kita nggak ada perubahan, nek kita nggak ada program yang jitu yang membuat anak menjadi lebih baik dari sekolah lain, ya kita ditinggal pasti. Nah, itu yang menyebabkan kita harus melakukan gerakan-gerakan yang agak radikal lah. Radikal dalam arti revolusi yang menuju ke arah lebih cepat majunya. Ya kan kita baru setahun lulusin kalian aja kita udah ranking 3 loh se-Jogja. Lulusan kedua langsung ranking 2 nilai UN-nya. Se-Jogja swasta. Lulusan ketiganya berapa, Mister? Hah? Jogja swasta. Lulusan ketiganya ranking berapa? Nggak tahu itu, nggak ada UN toh? Pandemi kan? Oh iya, nggak ada UN, Mister. Iya toh? Yang Oh kemarin iya. pandemi. Heeh. Syukur. Oke, saya nggak tahu, saya kira ada. Syukur pandemi. Jadi nggak tahu. Tapi sebenarnya menurut saya, Mister, waktu zaman angkatan saya kan itu UN istilahnya tidak menentukan kelulusan ya, yang Ya, menentukan USBN. ya. Jadi agak Jadi nilai jadi agak kayak iya nilai senasional menurun gimana, dampaknya. Mister? Dampaknya nilai rata-rata nasionalnya menurun. Dan menurut saya kayak kurang perlu aja gitu. Kalau tidak dipakai nilainya berarti untuk apa kan? Cuma buat formalitas saja. Tuh inilah Istilahnya. supaya sekolahnya di ranking. Oh, ranking nggak boleh, tapi sama pemerintah masih di ranking. Dan sekolah juga senang ada ranking. Iya juga. Wih, ranking 3 swasta terbaik se-Jogja. Wih, senang banget. Kayak toe prestasi. Sambil minum ya. Iya, Mister. Saya juga minum ya, Mister. Haus. Nah, habis minum saya kencing. Kalau minum kotak, saya minum botol. Kelihatan kalau saya masih baby. Botol. Iya. Saya minum susu juga, Mister. Lebih baby kamu. Minum susu. Iya. Mister. Aduh, lupa mana. Oh ya. Ngomongin ranking, Mister, tadi saya punya pendapat, Mister. Agak off topic sebentar deh, pengen ngomong. Jadi sekolah-sekolah kan ada rankingnya ya istilahnya tadi. Tapi menurut saya sekolah itu institusi untuk mengedukasi, untuk apa ya istilahnya, mengajarkan murid-murid gitu untuk belajar. Ranking kira-kira kayak kurang tepat aja gitu, Mister, kalau diterapkan di sekolah. Karena tujuan sekolah itu kan memberikan ilmu, mempersiapkan anak-anak untuk masa depan. Bukan untuk sarana kompetisi, sarana lomba antar sekolah lain siapa yang juara 1, juara 2. Bukan kompetisi. Menurut Mister gimana? Ya tergantung dunia mana yang kita pegang. Dunia gaib atau dunia apa gitu loh. Karena gini, itu ya prinsipnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika negara ini atau suatu provinsi atau ya negara lah khususnya masih mengandalkan seperti itu, ya mau gimana. Makanya kita tetap ada pengembangan buat kalian. Program pendampingan. Karena apa? Kita juga mengerti kualitas pendidikan itu lebih bagus di pendampingan, bukan hanya mengejar angka prestasi. Angka prestasi itu kami bikin nilai rapot sulap aja semua jadi 9 juga bisa. Tapi pertanggungjawaban kita adalah lebih kepada tadi karakter, ya kan? Karakter kalian gimana ke depan? Tuh. Jadi kalau Mister dulu memimpin sekolah mengatakan karakter nomor 1, efek sampingnya nilai akademisnya nomor sekian kan gitu. Sehingga mau nggak mau kalian tahu kenapa saya harus dapat nilai bagus, karena karakter saya menunjang itu ketekunan, ya kan,
ada target oriented kan gitu. Begitu. Makanya kita nggak pernah mengagungkan, wah ini lo anak pintar sini enggak toh. Semua sama perlakuannya. Malah Rifki yang paling banyak didekati. Maksudnya gimana, Mas? Banyak dipanggil, sering Oh iya, terlambat. iya benar sekali. Aduh. Oke, Mas. Apa namanya? Aduh, jadi lupa mau ngomong apa. Oh ya, boleh balik ke topik utamanya tadi, Mister. Saya ingin bertanya selanjutnya. Oke, Mister, balik lagi ke dalam dunia organisasi. Jadi ketika kita sebagai top level manager, tadi saya bilang executive manager, terus kita ingin punya visi ini, ingin melakukan inovasi dalam organisasi atau ingin melakukan perubahan lah istilahnya. Kan kadang itu tidak selalu berjalan dengan halus ya, pasti ada bawahan kita, anggota kita, pekerja kita yang nggak setuju, tidak setuju, dan kadang ketika diajak inovasi tidak mau ikut, atau ketika ketika kita menciptakan perubahan dia nggak mau berubah. Itu gimana kita bisa istilahnya memanipulasi atau membimbing mereka, memimpin, memanipulasi lah, agar mereka juga bisa mau berinovasi atau berubah seperti kita. Oke. Seperti misalnya tahu Garuda Indonesia kan? Ya. Saya pernah baca di artikel tentang penerbangan tahun 2009 itu tahun berapa ya, 2008. Jadi dulu pesawat Garuda itu logonya masih yang lama loh, Mister. Yang burungnya masih ada di belakang ekor, terus yang putih itu kan, ingat. Nah, sekarang kan sudah berubah ya cat pesawatnya. Jadi itu ternyata tidak sembarangan hanya ganti cat. Dalam organisasi tersebut, dalam Garuda Indonesia itu ada program namanya Quantum Leap, kalau nggak salah. Ya. Jadi setelah Garuda kecelakaan di Jogja, yang tahun berapa saya lupa, terus banyak yang meninggal. Jadi pada saat itu Garuda Indonesia dilarang oleh Uni Eropa buat terbang di area mereka. Jadi sebelumnya kita boleh terbang ke Eropa, sekarang nggak boleh. Nah, agar namanya Garuda ini di dunia bersih lagi, jadi mereka melancarkan program namanya Quantum Leap, yang istilahnya memperbarui semuanya, mulai dari seragam pramugari, mulai dari struktur organisasi, mulai dari makanan catering dalam pesawat, bahkan ya yang paling kelihatan cat pesawatnya lah. Ya. Tapi sebenarnya itu organisasinya benar-benar berubah, itu kan kayak perubahan dan inovasi. Itu kan sangat ya berubah menjadi sesuatu yang baru, meninggalkan kita sebelumnya seperti apa. Dan pasti banyak juga pegawainya yang entah males, nggak setuju, nggak pengen berubah. Atau ada yang mikir kalau kita berubah nanti malah organisasinya hancur, perusahaannya hancur. Tapi ya bagaimana gitu sebagai top level manager, sebagai eksekutif, agar bisa memanipulasi bawahan kita agar bisa berinovasi. Itu besar. Ya, jadi logo, mulai dari logo itu identitas, kayak Rifki ganti nama jadi Udin misalnya, kan udah beda kelasnya langsung. Wah, kok dipanggilnya Udin? Nah, kesannya Udin tuh brandnya udah kampung toh. Nah, Rifki itu brandnya kan ya kalau istilahnya dangdut itu dangdutnya udah dangdut kota kan gitu. Ya, dangdut kampungan. Jadi identitas itu memang perlu ketika mereka melakukan perubahan dan menyampaikan kepada kalayak dunia itu sampai apa yang divisualkan gitu kan. Salah satunya logo. Logo itu kan visual sekali. Ini ganti toh logo nih.
Waduh, ada apa kok ganti logo? Ganti seragamnya. Misalnya gitu. Persis ketika kami milih seragam SMA Budi Utama yang akhirnya nggak nyambung sama SMP dan SD kan. Itu juga karena kami pengen punya brand. SMA Budi Utama itu kekinian. Salah satunya bajunya mirip sekolah-sekolah di Korea gitu loh. Nah, itu kan harapannya kan gitu. Harapannya gitu. Di Jadi Jepang, Mister. visual ada perubahan, di dalamnya juga ada perubahan. Memang harus begitu, Ki. Kalau mau lakukan perubahan itu total. Istilahnya kalau bersihin kamar tuh ya bukan hanya ngepel, kasurnya dijemur, spraynya diganti, jendelanya dibersihkan, total. Kalau cuma ngepel lantainya toh ranjangnya nggak dibersihkan, ya nggak bersih namanya. Itu cuma ngepel. Ini teori dari ibu rumah tangga bisa dapat. Nah, untuk tadi itu mempengaruhi agar pegawainya mau ikut berinovasi gimana? Ya, untuk mempengaruhi. Agar mereka bisa. Ya. Kalau ada yang berontak gimana? Itu yang jadi masalah. Gini, ada bagian pekerjaan kita, posisi kita. Kalau kita sebagai staff, kita itu operator, melaksanakan apa yang diperintahkan, bukan mengkritisi, bukan mendiskusikan. Itu satu. Mereka harus tahu diri. Yang kedua, kalau Anda sebagai manajer, ya dalam meeting Anda boleh mengatakan tidak setuju, lalu komplain, lalu diskusi, akhirnya dapat jalan tengah. Akhirnya jalan tengah itu ya kalau sudah diputuskan dilaksanakan. Harus belajar begitu. Nah, kalau masih nggak bisa gimana ya? Berarti dia nggak bisa jadi leader. Top manajemen akan menilai, mengevaluasi, nggak layak ini. Besok di downgrade. Mestinya gitu. Ya kan. Terus kalau staff ternyata gayanya kayak leader, misalnya kayak manajer, aku nggak mau, ya nggak pantas juga jadi staff. Mungkin ditanyain, kamu mau dipromosiin po jadi manajer, siap po? Kalau enggak, dan cuma ngomong doang, enggak di sini kerjanya, di sana di luar. Gitu. Persis kalau ini sih, kalau misalnya suka nonton film perang yang U-boat itu loh, kapal selam, ya. Kalau ada anak buah yang menyimpang segala macam, itu Ya, tahu. diturunkan di tengah laut. Sudah kamu sana. Diturunkan di tengah laut. Karena apa? Kita ini sedang berperang. Kita nggak ada diskusi. Kamu ikuti saya leadernya. Kecuali saya bukan leadernya. Nah itu. Nanti gini. Saya yang tanggung jawab. Sudah kamu jalanin aja. Gitu loh. Ada film terakhir yang saya nonton tuh. Dia meledakkan kapal selam Rusia. Lupa namanya. Itu Hunter gitu. Killer. Yes. Itu dia. Hunter Killer itu kan Saya begitu. juga nonton. Ya kan? Diomelin sama dia. Mentang-mentang aku orang baru di kapal ini, tapi aku mau bawa, aku dipercaya ini loh. Ini koin ini loh. Aku punya pengalaman itu loh. Hunter Killer itu. Berarti istilahnya mirip-mirip Iron Fist lah, tangan besi. Harus diturutin semuanya. Ya enggak gitu. Maksudnya kita kan sudah beda ya. Kalau Hunter Killer kan di situasi perang ya. Situasi perang itu enggak ada diskusi panjang. Dia pikir, dia lakukan. Ya kan? Tapi kalau situasi kayak kita ini masih ada waktu, kita diskusiin. Ya, Mister bilang, kita bikin planning, diskusiin. Sudah selesai, jalanin. Jangan yayo-yayo doang loh. Kamu yayo-yayo, aku tegur loh. Kamu bilang kemarin bisa, gimana sih? Pokoknya kalau sudah didiskusi, sudah bilang ya, sudah sanggup, Iya. ya sudah, terikat. Harus sanggup sampai selesai. Betul. Kalau dia berhenti di tengah jalan, berarti nggak benar. Betul. Kan Tidak kita punya integritas. waktu itu kan kita udah tanyain, tanggal segini bisa ya? Oke. Salahmu oke aja. Nggak dipikirin. Oke. Ya. Misal ini pertanyaannya udah selesai. Yes. Akhirnya. Saya emang
sengajain pertanyaannya nggak terlalu banyak dan singkat, soalnya Banyak. biar nggak terlalu malam nanti Mister nggak bisa istirahat. Oke. Takutnya mengganggu Mister. Hmm. Yang Siap. penting ilmunya sudah dapat dan sudah lengkap. Kamu Tapi sebelumnya Oke. mungkin Mister ada yang mau. Berarti kamu selesai duluan tugasmu daripada teman-temanmu. Enggak juga sih Mister. Kan ini kalau apa namanya instruksi dari kampus itu seminggu sekali pada hari Jumat. Cuma karena ya tiap yang diwawancari bervariasi punya kesibukan masing-masing, jadi ya terserah. Ada teman saya yang ya seminggu sekali hari Jumat, ada yang kayak saya gini, ada yang karena sibuk banget interviewernya, jadi seminggu 4 kali langsung. Ada, kasihan. Iya. Tapi ya mau wawancara orang sibuk terus mau gimana lagi. Nah iya. Mereka sibuk, kita harus ikut-ikutan. Ikut apa? Ikutin dia, tah. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi? Apa ya? Kali ini sih tidak ada Mister, karena kayaknya udah terjawab semua. Ya, tinggal kamu Mungkin praktek ya. ya, mungkin Mister yang punya pertanyaan atau masih ada yang ingin disampaikan. Ya, ya tadi ya, buku pengetahuan tidak menjadi arti apa-apa kalau kita nggak melaksanakan. Ketika melaksanakan, buku menjadi penting, pengetahuan menjadi penting. Tapi kalau nggak melaksanakan, nggak jadi apa-apa. Mister juga baca buku leadership. Mister juga baca beberapa buku manajemen. Gitu. Nah, itu menjadi sangat berarti kalau kita praktek di lapangan. Itu sih kata kuncinya. Ilmu tentang karakter, ilmu tentang keterampilan memimpin atau people smart, itu ilmu-ilmu yang harus membumi dengan cara melaksanakan. Harus praktek. Baru mendarah daging. Gitu pesannya. Kalau misalnya praktek tanpa ilmu gimana, Mister? Nggak bisa lebih cepat majunya. Standar Tapi bisa dilakukan. bisa dilakukan, tapi standar. Oke. Ya, kira-kira hanya itu sih, Mister. Oke, thank you Pertanyaan saya sudah atas terjawab semua. Jangan sungkan, kalau ada pertanyaan lain, silakan kabari. Selesaikan tugas-tugasmu dengan optimal, bukan maksimal, tapi optimal. Terus apa namanya? Lekati tugasmu dengan passionmu. Ya. Teruslah curious ya, terusnya curious. Ingin tahunya lebih kuat, itu bagus. Curious, passion, innovation, kreativitas itu menjadi bidang-bidang yang penting di masa-masa depannya Rifki di abad 20-an, 21 ya. Begitu. Mister, mungkin kalau kapan-kapan saya berkunjung ke rumah Mister gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh lah, kabari aja. Ya. Biar Mister siap. Oke. Udah tahu kan jalannya? Jauh nggak sih dari tempatmu? Jauh. Berapa menit? 10. Kalau di Google Maps 8 kilo, Mister. Oh, 8 kilo. Deket lah 8 Kalau kilo. di Google Maps. 8 kilo kalau lari. Mister di Surabaya Utara. Saya barat. Oh, masih di barat? Barat itu. Kamu kan barat juga. Iya, saya barat juga. Barat. Oh, saya kira di utara soalnya. Bukan. Oh. Utara Oke. Tasik. Oke. Soalnya dekat sama Suramadu kalau di map. Oh, kalau di web. Jadi barat dekat dengan utara. Suramadu. Di dekat
perumahan saya ada namanya Pakuan Indah. Saya Ah, kira Mister rumahnya di situ. itu daerah lama dan daerah rumah besar. Oh, Grand Pakuwon. makanya, oh ternyata beda. Kok jauh? Oh, ya udah, saya kira. Tapi Kamu kan perumahannya bagus, Mister. Grand Pakuan. bagus ya, Grand Pakuwon besar ya. Hmm. Kayak kota sendiri, kayak Alam Sutra dan Mekarta. Ah, betul betul. Itu kalau 4-3 tahun lagi maju, ya sama dia jadi kayak BSD gitu, kota kecil, Kota dalam kota. kota dalam kota. Tapi kayaknya masih baru ya, Mister. Soalnya rumahnya masih sedikit. 2016 baru berdiri. Oh, Maka terus. harganya masih murah, katanya masih murah harganya jadinya. Harga murah itu dari 800 juta. Murahnya di situ 800 juta sampai ada yang sampai 8M. Wow, Yang besar. itu sudah beli, nggak perlu cicil lagi. Hah? Apa? Sudah beli, gitu. Nggak perlu nyicil. 800 juta itu nggak perlu nyicil lagi, Mister. Langsung Itu beli gitu, langsung punya kita. ya, Oh, yang rumah 100 juta berarti nggak mahal. 800 itu rumah kecil 4 kali 12 dua lantai. Yang rumah Kalau Mister di perumahan ya, rumah. yang Mister pakai ini itu rumah yayasan. Yang Mister beli ada Oh, Mister beli sudah di sini 6 kali 12 kredit. oh, itu Besok bukan kalau di situ. tahun depan kamu datang, Mister sudah pindah di rumah Mister. Kredit 6 Oh, kali 12. Dekat juga, namanya Adelaide. Bukan Canberra. Seberangan sih, seberangan. Pintunya seberangan. Kamu kan belok kanan, Canberra. Itu belok kiri, berarti Adelaide. ngelewatin. Ya. Karena Oh, Mister itu berarti jajaran gimana jajaran? gimana Mister tadi? Karena lihat tempat Jajaran perumahan Meta School. oh, bukan. Oh, Bukan. kira. Cuman ada pengurus yang memberikan apa? Free lah pakai. Oh, itu free, Mister. Free. Berarti istilahnya kayak rumah dinas gitu ya. Ya, betul. Kan waktu awal perjanjian begitu kalau mau pindah ke rumah dinas segala macam. Mister Meta School ini kan swasta ya. Ya, Eh, gurunya berarti dikasih rumah juga gitu, rumah dinas. Saya kira cuma negeri. enggak. Ini kenalan Mister sih. Oh, saya kira kalau di universitas negeri ya kayak di UGM, UI, ITB, dosennya dikasih rumah atau dekat kampus. Itu dosen senior. Sekarang enggak lagi. Habis tanahnya. Oh iya, iya. Dosen Mister yang lama-lama itu, yang masih, tapi sekarang udah habis. Rumahnya juga kayaknya rumah tua-tua gitu. Sudah tua-tua. Serem-serem. Serem-serem banyak tokek malam-malam. Oh gitu. Oke deh. Bisa. Ya. Oh, oke. Mister, istrinya Mister kerja nggak sih? Atau di rumah? Dia desain grafis freelance, belum ada job aja. Masih nemani apa anak kecil itu yang suka belajar ditemani. Anak saya. Istrinya Mister guru juga atau?
Belum dia baru ngelamar jadi guru TK di Meta, tapi sementara ini dia freelance desain grafis, undangan, kartu nama, logo, segala macam. Kan dia S1-nya di Tarumanegara, DKV, desain komunikasi visual. Untar. Untar. Monika. Oh iya. Semester ketemunya gimana caranya? Ketemunya pas di Mister Pulang Palembang beli roti, mamanya jual roti. Mamanya bilang suruh ketemu. Oh. Ya, Mister ketemu lah. Loh, kok bagus? Ya udah, lanjut. Lah iyalah. Oke. Kalau bagus lanjut lah, diteliti, diselidiki, ya wis. Jangan lama-lama nikahi langsung. Fokus Rifki, fokus. Oke, Mister. Gitu. Oke, Mister. Kalau gitu berarti udah selesai. Siap. Oke. Oke, ya. Ya, terima kasih, Mister. Mohon Ya. maaf sudah mengganggu malamnya. Oke, sama-sama. Selamat malam. Ya. Malam, Mister. Ya.